Hai teman-teman semua, senang banget rasanya bisa kembali menyapa kalian hari ini. Mari kita peluk erat kisah ini. Kisah tentang Muhammad, sang pembawa cahaya, yang lahir di Mekah sekitar tahun 570 Masehi. Bayangkan, sejak awal takdirnya sudah terasa berat. Ayah beliau, Abdullah, wafat bahkan sebelum beliau lahir. Dan ibunda tercinta, Aminah, menyusul ketika Muhammad masih berusia 6 tahun. Kehilangan ganda ini jelas menorehkan luka yang mendalam, menjadikan beliau yatim piatu seutuhnya. Namun, justru dalam kegetiran inilah, sifat-sifat luar biasa mulai terbentuk, ditempa oleh kasih sayang yang tulus dari kakeknya, Abdul Muthalib, yang kemudian mengasuhnya dengan penuh perhatian. Sayangnya, kebersamaan dengan kakeknya pun tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahun. Setelah kakeknya wafat, estafet pengasuhan jatuh ke tangan paman beliau, Abu Thalib, yang meski bukan orang kaya, memiliki hati seluas samudra. Di bawah bimbingan Abu Thalib, Muhammad kecil harus belajar mandiri dan bekerja keras sejak usia dini. Ia mulai mengembalakan domba, sebuah pekerjaan yang melatih kesabaran dan kepekaan terhadap alam, sifat-sifat krusial yang kelak sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin besar. Sejak masa remajanya, Muhammad sudah menunjukkan karakter yang sangat berbeda dari pemuda Mekah lainnya. Masyarakat Arab saat itu, yang dikenal sebagai masa jahiliyah, penuh dengan perselisihan, mabuk-mabukan, dan penindasan terhadap kaum lemah. Namun, Muhammad selalu menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kejujuran, integritas, dan ucapannya yang selalu bisa dipegang, membuat beliau menjadi mercusuar moral di tengah kegelapan masyarakatnya sendiri. Kualitas istimewa inilah yang kemudian memberikannya julukan paling bergengsi, Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya. Coba bayangkan, julukan ini diberikan oleh orang-orang yang kelak akan menjadi musuh terbesarnya. Mereka sangat percaya pada Muhammad, bahkan ketika mereka sendiri tidak percaya pada Tuhan. Mereka menitipkan harta benda paling berharga mereka kepada Muhammad, karena tahu beliau tidak akan pernah berkhianat. Ini adalah modal sosial yang luar biasa, membangun reputasi kejujuran yang menembus batas waktu. Dalam fase hidupnya ini, beliau mulai terlibat dalam urusan perdagangan, menemani pamannya, dan juga bekerja untuk seorang saudagar wanita kaya dan terhormat di Mekah bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah mendengar semua desas-desus tentang kejujuran dan etika kerja Muhammad yang tak tertandingi. Setelah mengamati sendiri, Khadijah, yang usianya lebih tua dan telah menjadi janda, merasa terkesan dan yakin bahwa Muhammad adalah pasangan hidup yang tepat. Meskipun terdapat perbedaan status dan usia yang signifikan, Khadijah melamar Muhammad, sebuah langkah yang sangat jarang terjadi dalam tradisi Arab saat itu. Pernikahan ini menjadi titik balik penting. Khadijah bukan hanya istri, tapi juga mitra kerja, penasehat, dan pelabuhan emosional bagi Muhammad. Dalam diri Khadijah, Muhammad menemukan dukungan penuh yang amat vital sebelum badai kenabian menerpa hidupnya. Kisah cinta mereka benar-benar indah dan inspiratif. Kisah tentang reputasi Muhammad sebagai Al-Amin mencapai puncaknya ketika terjadi perselisihan besar di Mekah terkait penempatan kembali Hajar Aswad, batu hitam, setelah perbaikan Ka'bah. Setiap kabilah ingin mendapatkan kehormatan menempatkan batu suci itu, sampai hampir terjadi perang saudara. Mereka akhirnya sepakat, siapapun orang pertama yang masuk ke pelataran Ka'bah, dialah yang akan menjadi hakim. Dan tahukah kalian siapa yang masuk? Tentu saja, Muhammad. Dengan kebijaksanaan luar biasa, Muhammad tidak memilih satu kabilah pun. Ia meminta selembar kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta perwakilan setiap kabilah memegang ujung kain tersebut secara bersama-sama. Mereka mengangkat batu itu bersama-sama hingga mencapai ketinggian yang tepat, barulah Muhammad yang menempatkannya. Konflik yang nyaris merenggut nyawa berhasil diselesaikan dengan keadilan yang paripurna, membuktikan kecerdasan sosial beliau. Ketika menginjak usia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri untuk merenung di Gua Hira, jauh dari hiruk-pikuk dan kebobrokan moral masyarakat Mekah. Beliau mencari kedamaian dan jawaban atas kekacauan duniawi yang dilihatnya. Malam itu, di bulan Ramadan yang penuh berkah, datanglah Jibril, sang malaikat agung, membawa wahyu pertama. Peristiwa ini mengguncang jiwa dan raga Muhammad hingga ke intinya. Jibril memerintahkan, "Bacalah." Muhammad menjawab dengan jujur bahwa ia tidak bisa membaca. Perintah itu diulang hingga 3 kali, dan akhirnya turunlah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yang intinya memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar atas nama Tuhan yang menciptakan. Momen ini adalah momen paling dramatis dalam sejarah Islam, mengubah seorang pedagang jujur menjadi seorang nabi utusan. Pulang dalam keadaan gemetar ketakutan, Muhammad menceritakan pengalaman spiritual yang sangat intens ini kepada Khadijah.
Reaksi Khadijah adalah salah satu pelajaran terbesar tentang dukungan pasangan. Alih-alih meragukan, Khadijah langsung menenangkannya dan menyatakan keyakinan penuh, menegaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang sebaik beliau. Khadijah pun menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Setelah Khadijah, orang-orang terdekat Muhammad secara diam-diam mulai mengikuti. Ada sepupu beliau yang masih sangat muda, Ali bin Abi Thalib, budak yang dimerdekakan, Zaid bin Harisah, dan sahabat karib yang sangat dipercaya, Abu Bakar As-Siddiq. Fase ini disebut sebagai dakwah secara rahasia, karena Mekah belum siap menerima pesan tauhid yang menghancurkan struktur dewa-dewa sesembahan mereka. Namun, kerahasiaan tidak bisa dipertahankan selamanya. Begitu dakwah mulai terbuka, reaksi dari kaum Quraisy Mekah, khususnya para pemimpin kaya dan berpengaruh, sangatlah keras dan brutal. Mereka khawatir kekayaan dan kekuasaan yang mereka peroleh dari penyembahan berhala dan ritual-ritual pagan akan hilang jika ajaran Muhammad ini menyebar luas. Penolakan ini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat, tapi ancaman eksistensial bagi Nabi dan pengikutnya. Para pengikut awal, terutama dari kalangan budak dan orang miskin, disiksa dengan kejam. Kisah Bilal bin Robah yang dicambuk dan ditindih batu panas, atau keluarga Yasir yang disiksa hingga mati syahid, menunjukkan betapa besarnya pengorbanan yang harus ditanggung demi mempertahankan keyakinan mereka. Muhammad SAW sendiri, meski dilindungi oleh paman dan kabilahnya, tidak luput dari ejekan, fitnah, dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Tekanan mencapai puncaknya ketika kaum Quraisy memberlakukan boikot ekonomi dan sosial total terhadap Bani Hashim, keluarga Muhammad, selama 3 tahun penuh. Mereka diasingkan di lembah, tidak boleh berdagang, dan dilarang menikah dengan anggota kabilah lain. Kelaparan dan penderitaan menjadi santapan sehari-hari. Ini adalah ujian kelaparan terberat yang pernah dialami keluarga kenabian. Tepat setelah boikot dicabut, Muhammad harus menghadapi tragedi pribadi yang menghancurkan mentalnya. Dalam waktu yang berdekatan, paman tercinta, Abu Thalib, dan istrinya yang setia, Khadijah, wafat. Tahun itu disebut sebagai Amul Huzn, atau tahun kesedihan. Beliau kehilangan 2 pilar utama yang selama ini menjadi tameng perlindungan dan sumber ketenangan emosional. Kalian bisa bayangkan, setelah melewati penderitaan umum, beliau harus menanggung duka pribadi yang amat mendalam. Dalam kondisi yang sangat tertekan ini, beliau memutuskan untuk mencari dukungan di luar Makkah, yaitu di kota Taif. Sayangnya, perjalanan ke Taif berubah menjadi trauma baru. Alih-alih disambut, beliau malah dilemparkan batu oleh penduduk kota hingga darah mengucur dari tubuhnya. Ini adalah momen kerapuhan manusiawi yang ekstrim, namun beliau menolak tawaran malaikat untuk menghancurkan Taif, memilih mendoakan keturunan mereka agar kelak diberi petunjuk. Di tengah situasi yang terasa begitu gelap dan tak ada harapan dukungan di bumi, datanglah mukjizat yang luar biasa, Isra Miraj. Ini adalah perjalanan malam dari Mekah ke Yerusalem, Isra, lalu dilanjutkan dengan perjalanan spiritual menembus langit hingga ke Sidratul Muntaha, Miraj. Perjalanan ini bukan hanya menegaskan status beliau sebagai Nabi Agung, tapi juga menjadi hadiah spiritual yang menenangkan hati setelah tahun kesedihan. Peristiwa Miraj juga membawa perintah sholat 5 waktu, sebuah ritual yang menjadi koneksi harian umat Islam dengan Sang Pencipta. Setelah itu, perlahan-lahan harapan mulai muncul dari luar Mekah. Beberapa rombongan dari Yatsrib, yang kelak menjadi Madinah, datang berbayat menjanjikan perlindungan dan kesediaan untuk menerima ajaran Islam secara total. Ini membuka jalan untuk keputusan terbesar dan paling berbahaya. Keputusan itu adalah hijrah, perpindahan massal dari Mekah ke Yatsrib. Kaum Quraisy yang sudah merasa terancam merencanakan pembunuhan terhadap Muhammad. Namun dengan bantuan Ali bin Abi Thalib yang rela tidur di ranjang beliau untuk mengecoh para pembunuh, Muhammad dan Abu Bakar berhasil lolos dari kepungan di malam hari. Perjalanan hijrah itu sendiri adalah sebuah kisah ketegangan yang mencekam. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, hanya beberapa inci dari kejaran musuh. Abu Bakar khawatir, tetapi Muhammad dengan tenang berkata, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Keberanian dan keyakinan ini menjadi pelajaran tentang arti tawakal sejati. Pada tahun 622 Masehi, sampailah beliau di Yatsrib, disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh penduduk setempat dan pengikut yang telah lebih dahulu tiba. Nama Yatsrib diubah menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi, atau yang kita kenal sebagai Madinah. Disinilah Muhammad beralih peran dari seorang juru dakwah yang tertekan menjadi seorang negarawan dan pemimpin militer yang visioner.
Tugas pertama beliau di Madinah adalah membangun persatuan. Beliau menjalin persaudaraan antara kaum muhajirin yang ikut hijrah dan kaum ansor, penduduk asli Madinah, dengan ikatan yang jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Ini adalah fondasi komunitas Islam yang adil dan saling tolong-menolong. Langkah brilian berikutnya adalah menyusun Piagam Madinah, sebuah dokumen konstitusi modern pertama yang menjamin kebebasan beragama dan hak-hak sivil bagi semua penduduk Madinah, termasuk Yahudi dan kabilah-kabilah lainnya. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan beliau sangat inklusif, mengedepankan keadilan universal di atas kepentingan kelompok tertentu. Tentu saja, kehidupan di Madinah tidak lepas dari konflik. Ada perang, perjanjian, dan intrik politik yang harus dihadapi. Namun, setiap keputusan yang diambil oleh Nabi selalu didasarkan pada prinsip keadilan, belas kasih, dan melindungi kaum yang tertindas. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan yang setara, tetapi selalu mencari cara untuk menanamkan kebajikan. Pada akhirnya, Mekah berhasil ditaklukkan tanpa pertumpahan darah yang berarti, sebuah kemenangan yang membuktikan kekuatan diplomasi dan kepemimpinan moral yang tinggi. Beliau memaafkan hampir semua musuh lama yang pernah menyiksa dan mengusirnya. Momen ini adalah puncak dari kemurahan hati dan teladan kepemimpinan. Kisah hidup Nabi Muhammad SAW adalah sebuah drama lengkap, mulai dari kemiskinan dan kehilangan hingga menjadi pemimpin paling berpengaruh di dunia. Beliau adalah teladan sempurna tentang bagaimana kekayaan sejati bukanlah harta, melainkan integritas, kesabaran, dan kemampuan untuk mencintai bahkan ketika dibenci. Setiap detail perjuangan beliau adalah kurikulum hidup tentang ketahanan mental yang harus kita pelajari. Jadi teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari kisah epik ini? Jawabannya adalah, apapun tantangan hidup yang kita hadapi, baik itu kesulitan ekonomi, masalah keluarga, atau penolakan sosial, kita memiliki contoh nyata bahwa manusia bisa bangkit dari titik terendah menuju puncak kejayaan, asalkan kita berpegang teguh pada kejujuran dan belas kasih. Nabi Muhammad mengajarkan kita bahwa perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Kisah beliau adalah pengingat abadi bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi al-amin di lingkungan masing-masing. Bayangkan kalau kita semua hari ini bisa menerapkan sepersekian dari kejujuran dan etika kerja beliau, pasti dunia yang kita tinggali akan jauh lebih damai dan adil. Ini adalah warisan yang tak ternilai harganya. Saya harap cerita ini tidak hanya menyentuh hati, tapi juga menginspirasi kalian untuk menggali lebih dalam lagi tentang sejarah dan teladan yang beliau tinggalkan. Jangan biarkan kisah sebesar ini hanya menjadi dongeng pengantar tidur. Jadikan ini peta jalan untuk kehidupan sehari-hari kalian. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah menyimak perjuangan yang luar biasa ini? Bagian mana dari kisah Nabi Muhammad yang paling membuat kalian terharu atau termotivasi? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Saya penasaran banget ingin tahu pandangan dan refleksi kalian. Jangan lupa, kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan ceritanya menyentuh, tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin sedang butuh motivasi, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu jadikan kebaikan sebagai prioritas utama dalam hidup. Tetap semangat teman-teman.